Mega Suara FM. Perkenalkan, saya Nurul Setiorini beserta rekan saya Teteh Ria Apriani. Kami dari PLN Kuningan. Berbahagia sekali di pagi hari ini bisa bergabung di Mega Suara. Ini kalau panggilannya ke pendengar setia Mega Suara apa ya? Mania Mega Suara. Mania Mega Suara. Kalau PLN punya sebutan khusus ya, biasanya kita kenal netizen. Kalau untuk untuk para pelanggan PLN yang setia kita sapa dengan electrician. Electrician. Oke. Demikian perkenalan singkat dari kami. Oke deh. Jadi bareng sama Ibu Nurul dan juga Ibu Ria ya. Nah Ibu, nanti kita kan lagi mau ngebahas nih ya, ngebahas tentang adanya diskon tambah daya nih. Coba deh Imam mau tahu sekilas mengenai apa sih diskon tambah dayanya, tentang mungkin ke basis apa nih, ke rumah kah atau ke yang lain kah atau ke bisnis kah? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat nih Bu nih di awal ini. Oke, Mbak Imam ya, aduh Iya, kebiasaan ya Mbak Imam, nggak apa-apa ya. Jadi ini sebenarnya promonya itu masih dalam rangka kemarin kita 17 Agustus merayakan semangat kemerdekaan HUT RI yang ke-75. Oleh karena itu PLN launching program namanya Super Wow. Jadi ingin bikin electrician semua itu tercengang ya dengan promo yang kita keluarkan ini. Jadi wow gitu, karena memang nggak main-main ini. Kita ibaratnya kasih diskon gede-gedean untuk yang pingin tambah daya ke 2.200 sampai dengan 5.500. Jadi kita mengenal untuk tarif daya yang ada di pelanggan PLN itu mulai dari daya 450, 900, 1.300, 2.200 dan seterusnya. Tapi ini untuk promo tambah daya ini adalah kita buka dari 2.200 sampai dengan 5.500. Jadi misalkan Mbak Imam di rumahnya 450 ingin ikut promo ini ke 2.200. Jadi nggak bisa ke 900 ataupun 1.300. Dan kenapa kita sebut wow tadi itu ya? Karena kita punya angka yang unik di sini, harganya adalah 170.845. Biayanya itu adalah 170845, 17 Agustus tahun 45. Betul momennya sekali. di Gebiar Kemerdekaan, betul sekali. Jadi rupiahnya cuma 170.845 rupiah. Dimana untuk biaya normalnya itu ketika pelanggan mengajukan tambah daya dari 450 ke 2.200 itu normalnya itu 1.639.750 rupiah. Jadi cuman 170 ribuan saja biayanya. Diskonnya gede Betul, banget ya. jadi ini namanya tambah daya Super Wow karena diskonnya luar biasa ya gitu. Oke. Jadi emang untuk Mania Mega Suara nih ya, mungkin yang mau tambah daya, pokoknya mumpung lagi promo. Betul sekali. Tapi ngomong-ngomong nih, promonya sampai kapan nih Bu? Nah, kita promonya itu karena ini Gebiar Kemerdekaan, jadi cukup pendek ya termin waktunya. Kita sampai dengan tanggal 30 September saja, Mbak. Cuma 30 September betul, aja, jadi ya? mumpung masih ada waktu, silahkan segera diproses permohonan tambah dayanya gitu. Oke. Saya jelaskan dulu ya Bang Rio ya, Teh Iman. Untuk persyaratannya cukup mudah sekali ya, sesuai dengan yang tadi disampaikan kita juga sudah ada jingle iklan dari Mega Suara. Terima kasih ya atas ininya supportnya. Untuk pendaftaran tuh bisa melalui PLN 123 melalui kontak center kita di 022123. Nah, itu bisa juga langsung melalui ke kantor unit PLN Kuningan. Betul, itu persyaratannya cukup mudah. Untuk yang kita kan sekarang ada mengenal dua sistem ini ya, di pelanggan itu ada LPB, pasca bayar dan prabayar. Nah, untuk yang prabayar itu yang token cukup membawa nomor meter pelanggan ke unit kantor terdekat PLN Kuningan. Nah, kemudian fotokopi KTP, dan jika dikuasakan ke yang lain selain pelanggan itu ada surat kuasa.
Cukup dengan itu saja Bang Rio dan Teh Iman untuk proses penambahan dayanya. Nanti kita proses di sistem. Timbul registrasi, pembayarannya bisa melalui pos-pos pembayaran, bisa melalui loket pembayaran di Indomaret, bisa di Alfa, bisa lewat M-Banking juga bisa. Itu. Jadi emang apa sih namanya? Lebih mudah sekarang Lebih mudah prosesnya, banget ya? betul. Iya, setelah bayar itu paling maksimal kita 5 hari kerja sudah bisa dipasang di lokasi untuk penambahan dayanya. Oh, oke. Mas Rio kalau di rumah daya berapa? Ngomong-ngomong nih. Iya, saya nggak tahu. Nih, andai kata Bang Rio di rumah 900 nih ya kan. Kalau misalnya mau naik ke 2.200 yang seharusnya 1,2 juta, cukup bayar 170.845. Andai kata Bang Rio mau ke 3.500 yang harga normalnya 2,5 juta, cukup bayar 170.845. Kalau misalnya sama, jadi pukul rata gitu. Kalau Bang Rio mau ke 4.400 yang harusnya 3,3 juta, cukup bayar 170.845. Kalau misalnya mau ke 5.500 yang harusnya biasanya orang harus merogoh kocek 4,4 juta, juga cukup 170.845. Sama semua. Untuk semua daya betul, harganya sama semua, 170.000 saja. Mantap ya, baik banget ya PLN ya. Bener banget ya. Dan barangkali menjadi pertimbangan pelanggan kita ya Bu ya, terkait harga rupiah per KWH itu masih sama di rank rupiahnya 1.400, awalnya kan 1.467. Nah, sekarang Tapi malah yang turun terbaru. dari PLN, kita harga rupiah per KWH turun jadi 444,7. Ini udah ada permen ESDM yang baru, sudah terbit sudah tanggal 31 berlaku Agustus, di sudah berlaku. bulan Agustus. Nah, berbicara mengenai promo sendiri, ini untuk warga Kuningan udah banyak belum yang tahu kemudian yang menggunakan promo ini, Bu? Sudah lumayan banyak, cuman memang kita karena terkait promo kita terbatas waktunya ya Bang Rio ya, jadi kita memanfaatkan media Mega Suara ini. Semoga dengan ini makin banyak pelanggan yang mengetahui promo dan ikut ikut menggunakan layanan ini gitu. Soalnya kan katanya satu suara berjuta telinga. Nah, sesuai dengan betul sesuai dengan Buat ininya. para money Mega Suara di rumah mungkin yang baru tahu juga gitu ya ada promo ini harus dimanfaatkan karena promonya jauh banget dari harga Bener. normal ke harga promo sekarang. Super wow pokoknya ya Bang Rio ya. Iya. Semua daya disamakan harganya jadi 170.000 dari daya 4,5 itu sampai dengan daya 5.500 harganya sama. Dan Jadi- Bang, ini harus buru-buru. Oktober harga normal. Tuh, Pokoknya ini harus dari sekarang. September. Masih ada sisa waktu, silahkan dimanfaatkan dengan baik gitu sebelum promonya berakhir. Bener Oke. banget nih. Jadi untuk Money Mega Suara harus buru-buru ya Bang ya. Buru-buru jangan sampai kehabisan. Terus itu promonya untuk yang pasang baru gitu ya, itu dari pergantian daya atau boleh juga yang lagi bangun rumah nih baru belum pasang itu boleh langsung pakai promo itu juga nggak? Enggak, kita hanya untuk tambah daya. Tambah daya. Betul. Jadi untuk pelanggan yang sudah berlangganan ke PLN minimal 1 tahun itu bisa menggunakan program promo ini. Langganan dulu Betul. kontrak 1 bulan. Jadi belum bisa ya. Belum bisa ya Tapi tentunya ini ya. jadi maksimal banget ya dari PLN Kuningan tentunya. Nah selain promo tadi, kenapa sih para pendengar semuanya harus mempergunakan promo tadi selain dari harganya memang jauh? Murah ya. Pertimbangan apa lagi sih yang bisa menjadi masukan untuk pendengar semuanya? Pertimbangannya karena untuk harga rupiah per KWH-nya sama. Jadi walaupun sekarang pelanggan dayanya 450, kemudian nanti tambah daya ke 5.500, itu harga rupiah per KWH-nya itu sama. Gitu. Jadi sesuai dengan pemakaian sebetulnya. Nanti perhitungannya ada ya, kita kan dibandingkanlah dengan pemakaian sebelum dan sesudah tambah daya gitu. Tentunya paling mungkin yang terasa perbedaan ketika pelanggan pada awalnya statusnya subsidi. Nah itu agak ada jauh perbedaannya, cuman kalau untuk pelanggannya dari awal berstatus non subsidi itu tidak terasa begitu besar perbedaannya. Paling itu tambahannya Bang Rio sebagai informasi tambahan ya. Oke,
Apalagi buat pelanggan kayak Bang Rio yang merasa di rumahnya udah sering ngejepret. Nah, itu ya kan? Iya, itu kalau ngejepret itu artinya kode harus tambah daya, Bang. Jepret sama daya, berarti. Betul, kan kita kan gak nyaman, masa mau pakai alat elektronik mesti gantian ya Bang Rio ya? Betul. Iya. Jadi, kayak gitu, misalkan Iya. dia mau nyetrika, Gantian. dulu apa-apa Aduh, gitu udah nggak zaman elektrician zaman sekarang harus tambah daya ya. berarti. Padahal tinggal tambah daya aja ya. Betul. Tapi ada statement ketika misalkan tambah daya nanti bayarnya tambah mahal, itu gimana sih? Nah itu sesuai dengan yang Pemakaian. tadi saya sebutkan, sesuai dengan pemakaian sebetulnya. Karena untuk harga rupiah per KWH-nya kita malah turun tadi Rp30. Selama ini kan belum pernah ya Bu ya harga rupiah per KWH turun gitu kan. Alhamdulillah sekarang mungkin ada keringanan dari pemerintah, jadi ada aturan baru kita turun Rp30. Tuh, daripada jepret-jepret aja. Benar Bang. Ah. Mending ditambah aja deh dayanya. Betul. Sekarang ya Bu ya. Betul sekali. 70 ribuan doang. Mantap banget ini ya. Bener banget. Oke. Nah, tadi dikatakan per rupiahnya sama gitu ya. Betul. Berarti ada tips nggak sih buat para pendengar semuanya ketika mereka pas mau bayar nih melonjak gitu ya. Sebenarnya yang bikin melonjak itu apa sih Bu? Banyak yang berpendapat mungkin jangan-jangan ini naik nih listriknya gitu kan. Tarifnya. Jadi kita kan ada barometer ukurannya Bang Rio ya. Kita itu di rumah pelanggan itu ada alat KWH meter namanya. Di situ ada pengukuran. Itu pengukuran pemakaian kita selama di rumah gitu kan. Kalau untuk perhitungan rekening itu kita murni hanya berdasarkan alat KWH meter. Ada stand meter di sana namanya. Nah itu kalau misalnya pelanggan merasa tagihannya tiba-tiba membesar itu bisa menghubungi ke unit PLN setempat. Kita bandingkan antara KWH meter yang kita catat setiap bulan oleh petugas dengan yang dimasukkan ke sistem rekening itu sama atau tidak. Kalau misalnya angka kita kan sudah pakai foto sekarang ya, jadi untuk mengurangi kesalahan petugas ngentri kita sudah pakai foto Bang Rio. Jadi diminimalisir lah kesalahan dari petugas untuk entry di rekening gitu. Nah, ketika misalnya antara hasil entry rekening sistem dengan foto KWH meter stand di lokasi nggak sama, itu bisa kita lakukan koreksi. Nah, cuman kalau misalnya sudah sama, berarti kan tidak ada kesalahan ya. Kita sudah sesuai dengan pemakaian di rumah. Nanti tinggal kita bantu ke pelanggan penggunaan alat listriknya. Jadi nanti kita juga ada alat ukur berapa sih beban pemakaian setiap harinya oleh pelanggan gitu. Nanti dibantu alat mana yang kira-kira memang besar pemakaian KWH-nya, bisa kita sarankan dikurangi. Karena untuk pemakaian itu bukan cuman oke lah satu alat kapasitasnya cuma berapa watt gitu kan ya Bang Rio ya. Tapi dari durasi juga berpengaruh. Jadi Betul. lamanya berpengaruh, betul. Makanya kemarin pas WFH itu kan kita banyak di rumah ya, otomatis pemakaian di rumah juga banyak, durasinya juga nambah. Itu juga berpengaruh pada perhitungan KWH meter di stand-nya. Itu. Jadi Ini nggak cuma pas sekali nyolok langsung ketarik daya, tapi betul, durasinya juga berpengaruh. Dan ini jarang disadari sama pelanggan. Bener banget. Betul, ketika komplain ke kantor, sama kok saya makanya ini aja nggak ada tambahan alat, tapi durasinya nambah waktunya. Biasanya kita nonton TV kalau nggak WFH paling 2 jam lah ya, menjelang tidur atau istirahat ya Mas Rio ya. Tapi ketika WFH kan kita seharian di rumah, otomatis nonton satu alat aja kan bisa panjang durasinya. Nah itu juga berpengaruh sebetulnya. Imam ngopel tapi TV nyala. Nah, ditemenin sama TV yang Sama TV. teh. Batin aja berarti ya. Soalnya Betul. banyak juga yang nanya gini, kok listrik saya kok naik ya harganya gitu. Iya. Ada protes gitu ya. Iya. berarti- Jangankan televisi ya, kita cas charger Handphone handphone misalnya udah nggak nyolok ke handphone, kita diamkan nyolok di itu tetap dia menggunakan betul. Jadi, nah itu nanti tips berhemat listrik ya. Mungkin ada. Boleh, mungkin nanti dikasih taunya nanti nih Bang. Boleh, nih. Iya. boleh, kita kasih tips-tips juga Betul, ya. mangga, Orang silakan. mungkin yang- Memang dari durasi sih Bang Rio. Sama untuk mungkin ini ya penerangan lampu-lampu penerangan itu lebih disarankan menggunakan yang LED. Iya kan sekarang kan ada yang lampu pijar itu warna kuning itu lebih boros dibanding dengan yang LED.
Kemudian kalau misalnya kita biasanya ke pelanggan yang komplain ke kantor, kita sudah cek angka stan sama, kemudian pelanggan juga sudah yakin tidak menambah durasi pemakaian dan alat yang digunakan juga sama, tidak ada penambahan. Itu kita langkah terakhir itu disarankan pemeriksaan instalasinya, Bang. Karena terkadang instalasi rumah itu kan memang di luar ranah PLN ya. Kewenangannya itu silakan pelanggan dengan pihak instalatir. Itu terkadang ada kabel-kabel atau instalasi yang tidak sesuai dengan standar. Nah itu karena nggak kelihatan dari luar itu ada yang mengelupas misalnya ya Bang Rio, itu juga sama menimbulkan arus yang keluar gitu. Jadi bocor gitu kan. Jadi di indikasi yang paling jelas ketika instalasi bocor itu misalnya KWH di posisi off, MCB di off kan, tapi si putaran KWH tetap jalan. Berarti itu ada arus terbuang yang dari instalasi. Nah kan logikanya kan kalau dimatiin MCB kan nggak bisa nyalain apa-apa ya Bang Rio ya. Itu dijeplak gitulah kalau bahasa di pelanggan. Harusnya kan padam semua, kita nggak bisa pakai alat elektronik, cuman si indikasi putaran KWH tetap muter. Dia berarti ada arus yang terbuang. Nah itu bisa jadi saran ke pelanggan untuk diperbaiki instalasinya Bang gitu. Kan barangkali namanya instalasi rumah itu kan dipasang puluhan tahun ya semenjak bangun rumah gitu. Bisa jadi karena dimakan usia itu terkelupas kabelnya. Lumayan ya, lapar gitu ya. Iya, bisa pengaruh juga ya. Betul, dari instalasi paling itu sudah langkah terakhir kita ketika semua stan diperiksa sudah sesuai, kemudian pelanggan juga yakin tidak ada tambahan durasi waktu dan tidak ada tambahan alat pemakaian. Kita paling terakhir itu langkahnya tuh cek instalasi. Cuma nanti kita bukan dari PLN ya Bang Rio ya, kalau cek instalasi itu dari instalatir. Itu silahkan pelanggan dengan instalatirnya. Kalau kita hanya menyarankan saja gitu. Oke, berbicara mengenai promo kembali nih untuk para pendengar semuanya yang mungkin baru saja monitor ya bersama 89.8 kita informasikan PLN Kuningan dan juga PLN tentunya lagi ada promo besar-besaran menyambut HUT RI ke-75 dengan tambah daya super wow cuman Rp170.845 saja, dan promo ini khusus pelanggan rumah tangga yang ingin tambah daya ke 2.200 sampai dengan 5.500 PA. Wow, ini jauh banget ya. Dan tarif daya tersebut tetap 1.467,28. Ya, sekarang turun. Ini masih harga sebelumnya. Turun Rp30. Lebih super wow lagi. Nah, oke, untuk para pendengar yang baru bergabung gitu ya, kenapa boleh diulang sekali lagi mungkin kenapa harus mempergunakan tambah daya super wow? Keuntungannya apa lagi? Silakan. Karena itu tadi diskonnya gede-gedean kan, misalnya yang tadi udah disampaikan kalau misalnya Bang Rio di rumah dayanya 900, kemudian kepingin ke 2.200 yang biasanya Bang Rio 1,2 jutaan, harga normalnya sekarang hanya Rp170.845. Berlaku sama juga ketika ingin naik ke 3.500, 4.400, 5.500 yang biasanya harus merogoh kocek lebih dalam nih. Nah ini cukup dengan Rp170.845 dan Oktober harga normal. September ya. September. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat buat kita semuanya nih ya. Buat Money Mega Suara mungkin yang belum yakin bener nggak sih 170.000 doang dari harga normal misalkan 1 juta kok bisa 170.000 doang gitu ya. Memang ini spesial penawaran dari PLN ya untuk para pelanggan setia PLN. Jadi jangan sampai disia-siakan. Dilewatkan begitu saja. Bener banget, saya banget. Bang, ini ternyata ada yang mau bertanya. Boleh. Katanya nih, ada Maman di jalan sana. Baru mantau mau nanya nih, persyaratan apa aja sih yang harus disiapkan untuk penambahan daya dari 450 ke 900? Berapa biayanya? Nah, bisa nggak nih Bu? Dari 450 ke 900? Itu tidak termasuk yang sekarang promo ya berarti ya, karena yang promo itu dari 450 ke 2.200. Berarti kalau ke 900 harga normal. Betul. Normal ternyata ya. Iya betul, harga normal. Untuk persyaratan sama dengan yang tadi ya, Bang Rio, cukup kita pelanggan bawa KTP dan nomor meter yang di pelanggan gitu. Dan
Satu lagi pertanyaan, mau nanti apa sekarang aja nih Bang? Boleh sekarang aja ya, nih katanya. Mbak Imam tadi kalau misalnya harga normal itu 400 ribuan kan, 400 dari ribuan. 450 ke 900. Oke. Coba kalau yang tadi siapa namanya? Maman. Pak Mamam. Pak Mana? Pak Pak Maman. Maman naik ke 2.200 malah 170.845. Iya. Malah lebih murah ya. Nah, lebih murah ke 2.200 dan itu harga rupiah per kawahnya juga sama sebetulnya. Sama antara 900 dengan daya 2.200. Ya udah mending ke 2.200 aja. Iya, betul. Pak Maman boleh Betul. naik ke 2.200 aja ya. Gak usah ke 900 ya. Lagi promo dia. Lagi promo gitu. Dari 400 jadi ke 170-an doang ya. Promonya tuh Pak Maman ya. Jadi nanti bisa lebih leluasa menggunakan dayanya gitu. Iya, betul. Kalau untuk tagihan kan memang sesuai dengan pemakaian. Betul betul. Tidak ada apa tuh namanya perbedaan yang signifikan lah gitu. Jadi Oke. jelas nih ya buat para pendengar, jangan takut nambah Bener daya banget. ini membulat Mbak ya nanti tagihan ya Enggak. tergantung pemakaian juga. Tergantung pemakaian dan mungkin tadi untuk Pak Maman kalau misalnya yang sebelumnya 4,5 pasti terasa karena subsidi Pak Mas awalnya. Betul, kalau misalnya dari 900 ke 22 itu nggak terasa perbedaannya mungkin dari Pak Maman karena awalnya subsidi, cuman kan daripada nggak cukup ya di lokasi di rumahnya nggak nyaman gitu harus ganti-gantian pakainya, ya lebih baik tambah daya. Nah ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Iya. Ini ada Winda di Cijoho. Katanya saya dapat subsidi nih. Betul. Terus mau tambah daya, hilang nggak subsidinya? Soalnya rumah saya cuma 450. Terus suka ngejepret-jepret gitu katanya. Ya, paling kalau misalnya kita untuk status subsidi itu sudah melekat di nomor KTP masing-masing penduduk ya. Jadi nanti kita cek dulu statusnya Ibu Winda itu masih dapat subsidi atau tidak. Kalau misalnya masih dapat subsidi, memang kita untuk yang masih disubsidi itu hanya sampai dengan daya 900. Betul, itu masih bisa menggunakan subsidinya sampai dengan daya 900, betul. Tapi ketika kita nanti cek di nomor KTP-nya ternyata nggak termasuk yang disubsidi, itu saran saya mending langsung ke 2.200 karena harga rupiah per kawahnya sama. Karena nggak dapat subsidi tambah daya ke 900, statusnya sama nggak dapat subsidi juga di daya 900. Nah itu harga rupiah per kawahnya sama dengan 2.200. Berarti kalau misalnya Ibu Windanya punya subsidi nih di KTP-nya, Betul. terus naik ke 2.200, ada subsidi lagi nggak di 2.200? Hilang karena betul cakupan subsidi itu hanya sampai dengan daya 900 aja 900, ya. betul. Oke. Sekarang kita bergeser dulu dari topik utama. Aryo masih penasaran pengen mempertanyakan tadi kan di tengah-tengah masyarakat sekarang sudah banyak sekali gitu ya beberapa kasus untuk modus penipuan nih. Ya. Nah betul ini Betul-betul. harus kita Boleh nggak di-share kepada pendengar semuanya biar mereka tuh waspada. Contoh-contoh kasus yang ada di lapangan itu seperti apa sih? keluhan-keluhan yang timbul dari pelanggan yang sudah lapor ke kantor PLN itu biasanya ini penggunaan penawaran box KWH meter dari petugas yang datang ke rumah, dari oknum ya, oknum petugas ya, bukan petugas PLN. Jadi harap diantisipasi oleh pelanggan semua. Untuk kewenangan PLN itu kita hanya sampai dengan KWH meter. Tuh, jadi kemudian untuk KWH meter itu semua hal yang berhubungan dengan KWH meter itu kewenangan PLN. Kalau misalnya KWH meter rusak, itu pelanggan bisa lapor, kita ganti tanpa biaya. Betul, jadi ketika ada oknum yang mengatasnamakan PLN datang ke pelanggan menawarkan box KWH meter, itu jelas bukan dari PLN. Karena jangankan box KWH meter ya, KWH meter ganti rusak pun kita ganti dengan gratis. Betul, tidak ada biaya penggantian MCB yang rusak, KWH meter yang rusak kita ganti dengan gratis. Asal nanti pelanggan lapor resmi ke PLN gitu. Jadi sudah dipastikan ketika ada petugas mengatasnamakan PLN datang ke pelanggan minta biaya, itu sudah pasti bukan dari PLN. Gitu. Itu salah satu contoh ya Bang Rio ya. Kemudian ada lagi yang terbaru itu kita penyampaian info pemadaman. Itu banyak juga oknum yang mengatasnamakan PLN itu datang ke instansi, ke perusahaan-perusahaan gitu. Jadi menawarkan jasa genset ketiga pemadaman. Berarti maksa gitu. Maksa, betul. Iya. Betul. Nah, itu kita tidak ada
layanan seperti itu. Karena kita kalau untuk pemadaman karena pemeliharaan itu kita harus sampaikan ke pelanggan, itu antisipasi memang harus diinformasikan, tapi tidak berikut permintaan untuk layanan genset. Itu ketika ada oknum yang mengatasnamakan PLN meminta dana layanan genset ketika pemadaman, itu sudah pasti bukan dari PLN. Betul. Itu yang harus diwaspadai ya. Diwaspadai. Benar banget ya. Mungkin oknum-oknum yang merugikan Memanfaatkan masyarakat. ya. betul mengatasnamakan PLN, betul. Mungkin satu lagi boleh saya tambahin ya Bang Boleh, Rio boleh, ya. Termasuk pemeriksaan instalasi ya. Nah, itu ada laporan dari pelanggan itu rumahnya dimasuki pencuri yang mengatasnamakan PLN mau periksa instalasi. Nah, itu sebagai informasi buat pelanggan bahwa PLN itu kewenangan kita tuh cukup sampai dengan KWH meter. Tidak ada kita harus masuk ke dalam rumah gitu. Jadi ketika ada oknum yang bilang dari PLN Bu mau cek instalasi rumah, itu sudah pasti bukan dari PLN. Karena kita hanya sampai KWH saja. Oke, berarti itu harus diwaspadai ya. Betul. Bu? Oke. Ada lagi yang pertanyaan barangkali di SMS WA sambil diundang lagi buat Mani Mega Suara nih yang masih mau bertanya, mumpung ada ibu dari PLN ya, silakan bisa menggunakan SMS WA di 0818117898 ya. Boleh mungkin Bu dikasih bocoran program lain, ini kan ini sampai September nih, ada program lain nggak yang bisa diincar sama para pendengar yang siap-siap nanti dengan program terbarunya apa nih? Boleh nanti kita siapkan materinya Bang Rio ya. Jadi berarti masih banyak banget ya Ada. program-program Ada lain ya. berikutnya, Bu, Ada, Ngomong-ngomong Bang Rio udah bayar listrik belum nih? Ini udah tanggal 18 ya kan? Oh iya. Biasanya Sekalian kita informasikan ya Bu ya. Bang Rio Pembayaran nanti listrik khawatirnya tanggal 20 itu kan paling lambat ya kan? tanggal 21 diputus. Iya, dan biasanya nanti Bang Rio, aduh ini kan hari Minggu gitu. Nah, sebenarnya untuk PLN itu udah online, walaupun itu hari Minggu masih Hari tetap libur. hari libur ataupun hari besar, kita tetap bisa bayar di Indomaret, di Alfamart, di M-Banking, M-Banking, betul. ATM, dan itu bukan berarti hari Minggu menjadi alasan seperti itu. berarti masih bisa diproses ya. Iya, Minggu. betul. Barangkali ada pemahaman pelanggan. Ini kan tanggal 21-nya hari libur, masa masih ditagih juga ya? Karena memang sudah ini ya, sudah perjanjian dengan pelanggan dari semenjak pelanggan pasang baru, kesepakatannya tanggal 21 itu udah batas akhir, udah masuk kategori pemutusan sebetulnya. Saya penasaran nih, yang pertama penasarannya kenapa sih harus batas maksimalnya tanggal 20, kenapa sih nggak tanggal 30 aja gitu? Bulan ya. Karena kan tagihan, misalnya tagihan di bulan September sekarang tanggal 1 September itu kan pemakaian di bulan Agustus Bang Rio sebetulnya. Itu pemakaian 1 bulan di bulan Agustus. Seharusnya sih di awal September harus sudah lunas ya. Cuman karena sesuai dengan kesepakatan dengan pelanggan dari PLN dengan pelanggan tuh memang kita masih memberi batas waktu sampai dengan tanggal 20. Jadi terkadang memang pelanggan nggak paham di sini. Pemahamannya itu baru juga belum sampai tanggal 20 udah tagih gitu kan ya Bang. Itu karena pemakaian tuh sebetulnya sih di bulan sebelumnya. Utang ya, Sebetulnya betul, itu piutang sebetulnya. Oh, gitu. Jadi mudah-mudahan dengan ada pemahaman ini Mani Mega Suara tuh, oh iya berarti emang saya harus sebelum tanggal 20 udah lunas gitu. Betul, ya. karena sudah dinikmati listriknya selama 1 Sudah bulan. lama. Betul, sebelumnya. Oke, Oke. terus kalau soal pemutusan nih mungkin boleh disampaikan kepada pendengar semuanya juga nih, kan apa sih maksudnya pemutusan itu seperti apa sih prosedurnya? Kita telah berapa hari kemudian ada diputusin Langsung? atau Ada pemberitahuan dulu gitu ya. dulu atau seperti apa sih? Nah, mekanismenya kita itu untuk penagihan ya, ini kan masuk ke ranah penagihan berarti ya Bang Rio ya. Sebetulnya petugas kita di lapangan itu dari mulai tanggal 1 misalnya September nih ya Bang Rio ya, untuk pemakaian Agustus. Dari mulai tanggal 1 tuh petugas itu tuh sudah mulai menyebarkan invoice tagihan ke pelanggan untuk memberitahu, oh Bapak Ibu tagihan bulan Septembernya sekian, silahkan dibayarkan sebelum tanggal 20. Nah kemudian di tanggal 20 itu, di tanggal 21 tuh kita sudah berhak memutus sebetulnya. Jadi pemutusannya itu bukan KWH diambil ya, dibongkar ya, kita cukup
pakai segel pemutusan. Tanda bahwa oh ini belum masuk pelunasan di tanggal 21 gitu kan. Nanti ketika sudah ada bukti pelunasan, kita normalkan kembali di jam yang sama. Betul gitu. Jadi langsung diputus ya Bu ya? langsung diputus Mbak. secara secara prosedurnya harus langsung diputus. Makanya kita dari sekarang informasikan ke pelanggan bahwa mari kita sama-sama bekerja sama gitu kan. Karena ini sudah dinikmati oleh pelanggan di bulan sebelumnya, untuk diselesaikan di tanggal 1 sampai dengan tanggal 20. Oke, jadi kalau listrik sudah diputus oleh PLN, syarat aktif kembali harus pelunasan. Betul, ada bukti pelunasan. Nanti bisa disampaikan ke unit kami bahwa kita sudah pelanggan sudah lunas gitu kan ya Bang Rio ya. Nanti kita langsung informasikan ke petugas di lapangan, dinyalakan kembali di hari yang sama. Betul. Tuh ya. Kayaknya kalau dikecil lagi nonton TV tiba-tiba kok mati. Iya benar banget. Iya. Nyala tetangga kiri kanan nyala. Kita doang yang mati ya. Betul. Lebih baik diputusin cowoknya. Aduh. Dong sedih banget ya. Sakitnya di sini ya, Iya. Teh. Jadi sebenarnya Mbak Imam tuh nggak perlu khawatir mau nyetrika mau pagi, dini hari, mau malam itu sama aja karena tegangan di pelanggan itu tidak terpengaruh siang ataupun malam seperti itu karena apa namanya khususnya untuk pelanggan rumah tangga barangkali memang ada perbedaan untuk di tarif bisnis ataupun industri itu kita mengenal ada perbedaan untuk waktu beban puncak dan Di luar waktu beban puncak. Oke. Itu misalnya tarifnya untuk yang waktu beban puncak itu 1035 dan yang di luar waktu beban puncak itu dia ada dikalikan dengan konstanta. Sorry kebalik, yang luar waktu beban puncak itu 1035,78 dan yang untuk waktu beban puncak itu dikalikan dengan konstanta. Konstantanya itu 1,4 sampai dengan 2 tergantung sistem kelistrikan setempat. Nah, waktu beban puncak itu jam 17 sampai 22. Tapi biasanya Mbak Imam yang khususnya pelanggan rumah tangga Rumah itu tinggal tidak biasanya tidak perlu memikirkan sampai ke situ lah karena ini memang biasanya hanya untuk di pelanggan perusahaan daya besar. pabrikan di Soalnya bisnis dan industri. Ibu kadang suka bilang gini, jangan nyetrika sore-sore ataupun menjelang malam, nanti bayar listriknya mahal, katanya gitu bilangnya. Sebenarnya itu nggak terpengaruh Nggak untuk ngaruh ya tegangan sebenarnya ya. PLN. Berarti itu mitos. Oke, mitos berarti ya. Bukan fakta berarti ya. Nah, oke. Ada lagi yang bertanya nggak mau di SMS WA? Silahkan barangkali bisa dibacakan buat Ibu Ria juga Ibu Nurul. Ya, kita udah ada di segmen terakhir sebenarnya ada 5 menit ke depan untuk kita menyelesaikan informasi Bu. Barangkali ada yang lagi yang mau disampaikan sekalian dari Bu Nurul atau dari Ibu Ria untuk para pendengar semuanya. Barangkali dari pertanyaan kita tadi belum ada yang untuk informasi lain dari PLN. Dipersilakan Bu, apa himbauan atau mungkin informasi lain untuk para pendengar semuanya ini dari PLN. Paling terkait ini Bang Rio untuk keselamatan ketenaga listrikan ya. Jadi misalnya Bang Rio punya adik, anak, keponakan, tetangga itu kalau misalnya atau Bang Rio sendiri suka main layang-layang itu jangan di bawah jaringan listrik karena ya Betul. Bang Rio main di lapangan Jalaksana itu padamnya bisa satu desa kalau si layangan itu nyantel ke jaringan. Iya, nanti Bang Rio bisa dikomplain oleh satu desa. Iya. Karena ternyata penyebabnya adalah Bang Rio main layang-layang. Jadi emang ngaruh ya? Iya, dan Benar-benar ngaruh ke jaringan. Betul, itu bahaya. Dari kabelnya itu dari apa? karena menyentuh fasa-fasa. Menyentuh Iya, fasa. terutama layangan yang dia pakai kenur ya. Iya. Iya, yang gede itu yang kita sebut apa petengan itu ya. Peteng, Mm-mm, iya. ya. Kemudian berikutnya adalah mohon kerjasamanya dari masyarakat untuk direlakan pohon-pohon yang sudah mendekati jaringan kami. Nah, biasanya kalau misalnya sekarang kayak musim mangga gitu kan, masyarakat biasanya agak sayang Iya, gitu. Tapi lagi sebenarnya berbuah. dari PLN juga tidak akan memangkas sepohon dipangkas semuanya gitu, Bang Ria. Kita cukup Yang mengamankan yang Nempel ke jaringan. dekat ke jaringan seperti itu. Karena itu berpengaruh banget berarti ya. Betul, dari sisi kehandalan gitu berbahaya sekali kalau ada pohon yang mendekati jaringan, harus kita pangkas sebetulnya Bang. Oke. Oke, nanti mungkin kita
bakal ada obrolan lagi soal bagaimana cara menangani yang kayak tadi pohon. Betul. Kita tema tersendiri ya. Dijadwalkan Bang Rio. Dijadwalkan lagi, Bang. Termasuk juga bahaya-bahayanya ketika kita mau bangun rumah. Nah, Kita itu dia baru, listrik, Bang. kan ada supaya kecelakaan dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita bakal kupas lagi di Iya, di season season Barangkali Bang Rio berikutnya. mau bangun rumah tingkat 5 gitu ya. Tingkat 7. Iya kan? tegangan ya. Iya. Atau bahkan tetanggaan banget sama tegangan beda berapa senti doang gitu ya. Iya. Itu berbahaya. Tapi Berbahaya. seperti apa bahayanya nanti kita bakal kupas Bahas lebih jelas lagi ya. di Sesi berikutnya. Sesi berikutnya bersama Siap. PLN. Oke. Terima kasih banyak untuk Ibu Ria dan juga Ibu Nurul atas kehadirannya. sebagai Sama-sama Bang Rio, Teh Terima kasih. Iman. Terima kasih. Bang Imam, Bang Rio. Oke, dan jangan lupa untuk para pendengar semuanya manfaatkan program terbaru dari PLN Kuningan untuk promo tambah daya super wow, Wow. ya, cuma 170 ribuan doang. Jadi silakan Anda daftarkan diri Anda untuk tambah daya khusus pelanggan rumah tangga juga sampai dari ke 2.200 ya Bu ya. Betul. Ke 2.200 sampai dengan daya 5.500. Oke, Hanya sampai 30 harga normal. 30 September. Walaupun normal tahun normal. Iya. Sampai dengan September 2020. 2020 aja. Oke, Mani. Mega Suara FM.